Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda yang saleh dan saleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan anak-anak bunda selalu dalam keadaan sehat dan semangat walaupun kita belajar di rumah saja. Kali ini belajar kembali bersama Bunda Kiki dengan materi tema F subtema 1 pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan menonton video ini, anak-anak bunda dapat menuliskan informasi penting dalam bacaan. Anak-anak bunda dapat menuliskan sikap hemat energi. Dan kita akan menyamakan konversi satuan waktu, di antaranya tentang bulan, tahun, minggu, dan hari. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak bunda yang soleh dan soleha, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Ya, mereka sedang mengambil air. Mengapa hal ini bisa terjadi? Lihat ya, air yang diambil itu adalah air kotor. Nah, di sumur dan mengantri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena langkahnya sumber air. Air yang tersedia itu sedikit. Makanya terjadilah masalah kekurangan air. Air merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Jadi, kita sangat membutuhkan air. Kelangkaan air bersih merupakan masalah yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus melestarikan sumber air. Bagaimana cara kita melestarikan sumber air? Anak-anak bunda dapat membaca teks halaman 14 sampai dengan 15 tentang hemat energi. Setelah anak-anak bunda membaca teks tersebut, kita akan mendapatkan informasi sebagai berikut ini. Bahwa air merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Air sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita, untuk minum, untuk mencuci piring, mencuci baju, mandi, sarana transportasi, irigasi, dan memasak. Banyak lagi manfaat air dalam kehidupan kita. Jika sumber air tidak kita lestarikan, maka akan terjadi krisis air bersih atau kekeringan. Maka kita mempunyai tugas untuk melestarikan dan menjaga sumber air. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga sumber air kita? Kita harus menghemat air. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat air yang terjadi di rumah kita ya. Ada 6 cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat air di rumah kita. Di antaranya itu mematikan keran jika tidak digunakan, menampung air yang digunakan sewaktu-waktu. Ada 6 cara menghemat air di rumah kita. Di antaranya itu mematikan keran air jika tidak digunakan, tampung air untuk digunakan sewaktu-waktu, persingkat waktu mandi, jangan lama-lama ya di kamar mandinya, rutin memeriksa kebocoran keran, jangan sampai ada yang bocor di rumah kita, lalu siramlah tanaman secukupnya. Kita dapat menggunakan air bekas mencuci daging, mencuci beras, mencuci sayur untuk menyiram tanaman kita. Lalu, manfaatkan teknologi hemat air. Selain air, kita juga perlu melestarikan air. Melestarikan air dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah.
Membuang sampah sembarangan dapat merusak air. Lalu, kita juga dapat menanam pohon. Merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian air, menjaga ketersediaan air di dalam tanah. Selain air, ada sumber energi bahan bakar fosil. Apa itu sumber energi bahan bakar fosil? Yuk simak penjelasan. Minyak bumi adalah benda cair yang kental, berwarna gelap, yang biasa terdapat jauh di bawah permukaan bumi. Apakah kalian tahu dari mana asal minyak bumi? Jutaan tahun yang lalu, hiduplah berbagai hewan dan tumbuhan di bumi. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di laut. Nah, sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang sudah mati ini akhirnya mengeras dan membatu, lalu menjadi fosil dan tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lainnya. Selama jutaan tahun, fosil-fosil ini tertekan oleh tekanan alami bumi dan terpanaskan suhu bumi. Selama tertimbun, bakteri pengurai juga ikut mengubah fosil-fosil itu sehingga menjadi senyawa hidrokarbon. Senyawa inilah yang menjadi asal-usul terbentuknya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi sering ditemukan di waduk-waduk besar, di daerah batuan endapan yang memiliki pori-pori ribuan meter dalamnya di bawah tanah. Namun ada juga yang ditemukan pada kolam-kolam permukaan bumi. Negara penghasil minyak bumi terbesar adalah Rusia, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Iran. Untuk proses pembuatannya, minyak mentah dari bawah tanah diangkut ke tempat penyulingan untuk diolah menjadi beberapa manfaat bagi manusia. Misalnya untuk dijadikan bensin, minyak tanah, bahan bakar diesel dan pesawat jet, serta minyak pemanas. Seperti kendaraan bermotor yang sering kita pakai menggunakan bahan bakar dalam bentuk minyak bumi yang sudah diolah. Selain itu, minyak bumi juga dimanfaatkan untuk membuat bahan-bahan lain seperti plastik, lilin, pupuk, aspal, tinta, dan deterjen. Di negara kita, jumlah energi fosil seperti minyak bumi sangat berlimpah. Namun, makin lama jumlah minyak bumi akan berkurang, bahkan bisa habis. Diperkirakan minyak bumi di Indonesia akan habis dalam waktu 11 hingga 12 tahun ke depan jika tidak dibuatkan cadangan baru. Untuk mengatasinya, pemerintah kita mencari sumber daya energi lain untuk menggantikannya. Contohnya tenaga surya dan tenaga angin. Nah, kita juga bisa ikut membantu mengurangi penggunaan minyak bumi. Caranya, kurangi menggunakan kendaraan bermotor, terutama jika jarak yang ditempuh dekat. Lebih asyik lagi jika kita pergi dengan berjalan kaki atau bersepeda, kan? Anak-anak bunda, untuk menghasilkan energi fosil atau minyak bumi dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Tahun merupakan salah satu contoh satuan waktu. Selain tahun, terdapat juga satuan waktu bulan, minggu, dan hari. Nah, kesetaraan antara satuan waktu dapat dituliskan seperti ini. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan itu berisi 28 atau 29, ada juga 30 atau 31 hari, tergantung pada bulannya. Pada tahun kabisat, bulan Februari terdiri dari 29 hari. Tahun kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2012, tahun 2016, dan seterusnya. Jumlah hari dalam sebulan dapat dilihat dari berbagai bulannya ya, seperti berikut. Sekarang kita akan konversi ulang waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Harus kita ingat adalah 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 minggu sama dengan 7 hari, dan 1 bulan sama dengan 30 hari. Bunda punya contoh. 4 tahun sama dengan titik-titik bulan, artinya 4 tahun ini ada berapa bulan? Caranya yaitu 4 tahun kita kalikan dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 4 dikali 12 sama dengan 48 bulan. Ini
untuk tahun ke bulan. Jadi dari tahun dikalikan ke bulan. Lalu bagaimana jika kebalikannya? Bulannya tahun, di tahunnya yang ditanya. Misalnya 24 bulan berapa tahun? Kita lihat ya. Nah, A dibalik berarti dibagi. 24 bulan dibagi 12. Karena satu tahun itu sama dengan 12. Jadi 24 dibagi 12 sama dengan 2 tahun. Hasilnya 24 bulan sama dengan 2 tahun. Lalu sekarang contoh untuk minggu. 3 minggu sama dengan berapa hari ya? Kita lihat di sini. 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Maka bila 3 minggu yaitu 3 dikali 7. 3 dikali 7 sama dengan 21 hari. Mudah kan? Sekarang kalau kebalikannya. Bunda punya soal 28 hari sama dengan berapa minggu? Maka kalau kebalikan itu dibagi. Ya, berarti 28 hari dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 4 hari. Selanjutnya, Bunda punya contoh 32 hari dijadikan minggu dan dijadikan hari. Nah, 32 harinya kita ubah dulu menjadi minggu, yaitu 32 dibagi 7 sama dengan 4. Kenapa 4? Nggak ada yang pas karena yang mendekati nak ya. 4 kali 7 itu 28. Jadi 32 hari dijadikan minggu itu adalah hasilnya 4 minggu. Lalu untuk mengisi hari yang kedua, 32-nya kita kurangi 8. Maka hasilnya adalah 4 hari. Jadi 32 hari sama dengan 4 minggu, 4 hari. Selanjutnya nih, soal selanjutnya. Bunda punya soal 2 minggu, 4 hari dijadikan hari. Nah, ini mudah ya. 2 minggu dijadikan dulu ke hari. 2 minggu dikali 7. Nah, 7 kali. Karena 1 minggu sama dengan 7 hari ya. 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Lalu untuk mengisi harinya lagi gimana? Kita tambahkan 4 yang hari ini. 4 hari ini kita tambahkan dengan angka 14. 14 ditambahkan dengan 4 sama dengan 16 hari. Artinya 2 minggu 4 hari sama dengan 16 hari. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Bunda dapat mengerti dan memahami pembelajaran kita hari ini. Ini saatnya anak-anak Bunda dapat mengerjakan latihan halaman 18 nomor 1 dan 2 serta halaman 23 nomor 3. Mari kita tutup pertemuan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jaga kesehatan selalu, turuti nasihat orang tua. Dan akhiri dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.